Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sudi Syurani dengan NPM 2235 1015. Di sini saya akan memperhatikan mengenai materi yang telah saya pelajari yaitu Al-React Hooks Expanded. Yang pertama itu dia terbagi menjadi empat bagian, yaitu basic hook, additional hook, order hook, dan custom hook. Nah, yang pertama itu basic hook mengenai use state. Nah, use state adalah hook yang digunakan untuk menambahkan state ke komponen fungsi yang sebelumnya hanya komponen berbasis kelas yang memiliki state. Lalu cara kerjanya itu pertama, use state mengembalikan array berisi dua elemen, yaitu state saat ini dan fungsi yang mempengaruhi nilai state. Lalu yang kedua itu nilai state yang didefinisikan saat use state dipanggil. Nah, kapan saja digunakan? Yang pertama itu untuk menyimpan data sederhana seperti angka, string, boolean, dan array. Lalu untuk mengolah data lokal yang diperlukan, yang dibagikan ke komponen lainnya. Lalu use effect. Nah, use effect ini memungkinkan kita melakukan efek samping seperti fetch data, manipulasi DOM, atau mengatur timer efek yang dijalankan setelah render selesai. Nah, cara kerjanya itu dia menerima dua parameter. Nah, yang pertama fungsi efek. Lalu yang kedua dependensi array yang menentukan kapan efek harus dijalankan ulang. Nah, jika dependensi array kosong, maka efek hanya dijalankan sekali saat komponen dipasang. Lalu jika tidak ada dependensi array, maka efek yang dijalankan setiap kali komponen dirender. Nah, kapan saja digunakan? Yang pertama itu pada saat fetch data dari API. Yang kedua, mendaftarkan atau melepas event listener. Yang ketiga, menjalankan set efek lain seperti logging. Nah, ini adalah contoh codingan dari use effect, dan ini contoh codingan dari use state. Nah, lalu use context, yang dimana memungkinkan komponen mengakses nilai yang disediakan oleh konteks tanpa memerlukan consumer atau komponen tambahan. Cara kerjanya itu yang pertama, use context menerima objek konteks dan mengembalikan nilai konteks saat ini. Lalu yang kedua, nilai dapat berupa apa saja seperti string, angka, atau objek. Nah, use context ini digunakan pada saat digunakan untuk membaca nilai global seperti tema, bahasa, atau autentikasi. Lalu use reducer, di mana ini adalah alternatif untuk use state yang cocok untuk mengolah state kompleks dengan logika pembaruan yang rumit. Nah, cara kerjanya itu sama seperti use state lainnya, itu menerima dua parameter ya. Pertama itu reducer function dan initial state. Nah, reducer function ini adalah fungsi untuk menentukan bagaimana state diperbarui berdasarkan actionnya. Kalau initial state itu adalah nilai awal dari state. Nah, dengan menggunakan array dengan dua elemen, yang pertama itu state saat ini. Lalu yang kedua itu fungsi dispatch untuk mengirimkan actionnya. Nah, digunakan pada saat state yang memiliki banyak nilai atau logika pembaruan yang kompleks. Lalu, state yang memerlukan pengolahan dengan pendekatan mirip dengan redux. Lalu, additional hooks. Yang pertama itu ada useref. Nah, useref ini digunakan untuk membuat referensi mutable yang tidak memicu render ulang saat berubah. Nah, umumnya digunakan untuk menyimpan referensi ke elemen DOM dan menyimpan nilai yang ingin bertahan di antara render tanpa menyebabkan re-render. Nah, cara kerjanya itu yang pertama, mengembalikan objek dengan property current dan dapat membaca atau menulis ke current tanpa memicu render ulang. Nah, digunakan pada saat yang pertama mengakses elemen DOM secara langsung. Yang kedua, menyimpan nilai non-reaktif. Nah, contoh kodenya itu seperti ini. Lalu, use memo. Nah, ini adalah contoh codingan dari use memo. Pertama itu kita mengimportkan React, use state, lalu use memo, lalu functionnya. Nah, ini digunakan untuk mengoptimalkan performa dengan memorisasikan nilai yang dihitung. Ini memastikan bahwa nilai hanya dihitung ulang jika dependensi berubah. Cara kerja itu sama seperti
yang lainnya, yaitu menerima dua parameter. Yang pertama itu fungsi untuk mengambilkan nilai yang dihitung. Lalu yang kedua, array referensi yang mengambilkan nilai yang sudah dihitung. Lalu materi selanjutnya itu tentang order hook. Nah, yang pertama itu adalah use the book value. Nah, order hook di React adalah sekumpulan hook tambahan yang digunakan untuk kebutuhan khusus atau kasus yang lebih jarang dibandingkan dengan hook utama seperti use state atau use effect. Nah, use the book value itu adalah digunakan untuk menambahkan label atau informasi tambahan ke use state atau logika custom hook agar lebih mudah didebug atau didebug atau React DevTool. Nah, cara kerjanya itu dia hanya menerima satu parameter yang ingin ditampilkan dari React DevTools. Nah, kita juga bisa menambahkan formatter untuk memproses nilai sebelum tampilkan. Digunakan itu pada saat di dalam custom hook memberikan konteks atau informasi tambahan saat debugging dan tidak diperlukan untuk hook standar. Nah, yang kedua itu use transition. Digunakan untuk menangani transaksi status UI yang lambat tanpa memblokir interaksi pengguna. Ini membantu memberikan pengalaman pengguna yang lebih responsif dengan cara memprioritaskan tindakan penting atau urgent, dibantukan dengan tindakan yang memakan waktu. Nah, cara kerjanya itu users ini dia mengembalikan dua nilai. Yang pertama itu expanding dan kedua itu start transition. Nah, expanding ini dia boleh menunjukkan apakah transaksi sedang berjalan. Sedangkan start transition itu adalah fungsi untuk memulai transisi. Nah, use transition ini digunakan pada saat yang pertama ketika ada perubahan yang lambat dalam UI seperti daftar besar atau hasil pencarian. Yang kedua, pada saat kita memprioritaskan pembaruan UI yang mendesak. Nah, ada contoh codingan dari use transition. Nah, pertama kita harus mengimport React-nya, lalu menentukan functionnya. Nah, materi yang selanjutnya itu adalah custom hook. Nah, custom hook adalah fungsi JavaScript yang memungkinkan Anda untuk mengekstrak dan mengatur ulang logika reusable dalam aplikasi React. Nah, aturan custom hook itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, dia hanya memanggil di level teratas. Yang kedua, dia hanya memanggil di dalam fungsi komponen atau hook lainnya. Nah, cara membuat custom hook itu yang pertama kita harus diawali dengan use. Lalu yang kedua, menggunakan hook bawaan React seperti use state atau use effect dan lain-lainnya. Yang ketiga, mengembalikan nilai state fungsi atau objek kepada komponen memanggilnya. Nah, ini adalah contoh hook untuk menangani input. Nih, kita pertama harus menulis use-nya. Nih, use-nya. Sebenarnya banyak lagi contoh lainnya. Cuma saya mengambil contohnya itu untuk menangani inputnya aja. Lalu ini adalah contoh lebih simpelnya. Nih, ini dia memakai use effect. Ini kan dah masukin use-nya, nulis use-nya. Maksudnya itu harus menambahkan use-nya. Kalau misalnya yang lain itu kan dia tidak perlu kita menambahkan use-nya. Baik, segini saja penjelasan saya jelaskan. Apabila saya ada kesalahan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.